Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 1, eee, alhamdulillah ya, kita hari ini sudah memasuki awal dari semester genap ya, semester 2. Nah, untuk dasar desain grafis, mungkin karena kondisi kita masih dalam masa pandemi ya, kebetulan kita itu di Jawa Barat sedang ada PSBB lagi kan ya. Nah, jadi, KBM atau kegiatan belajar mengajar kita lakukan secara daring ya. Nah, untuk pertemuan pertama mungkin karena mungkin, kalian ada kendala, eee, seperti kuota dan lain sebagainya. Nah, saya buatkan videonya aja ya. Nah, karena mungkin dengan video, kalian bisa di-download nanti ya suatu saat kalau misalkan kalian sudah punya kuota, atau kalau sudah ada kuotanya, sekarang kalian bisa download dan langsung disimak saja ya videonya. Tinggal ditonton aja videonya. Nanti jangan lupa materinya itu untuk dicatat ya. Nanti insya Allah 2 minggu lagi pas ketemu kita langsung, praktek ya tentang materinya gitu. Nah, untuk awal semester ini ya, semester 2 ini, kebetulan kan di semester awal kemarin itu kita full membahas tentang nirmana ya. Nirmana, tipografi, warna juga kita sudah bahas gitu. Dan semuanya kita lakukan secara, manual ya gitu. Kita belajar melukis dan lain sebagainya menggunakan alat-alat yang, alat-alat manual gitu ya. Contohnya seperti brush, terus atau kuas ya, terus palet untuk menampung warna. Terus ada kertasnya. Nah, di semester 2 ini, eee, sekarang itu cukup perkenalan aja ya, perkenalan tentang materinya. Di semester 2 ini kalian akan belajar tentang 2 hal ya, selama satu semester ini, yaitu belajar tentang vektor dan, bitmap ya. Nah, seperti yang ada di layar ini ada vektor, ada, bitmap. Nah, apa itu vektor, apa itu bitmap? Mungkin yang sudah paham masalah grafis pasti udah tahu nih, vektor itu apa, bitmap itu apa gitu. Cuman kita perlu, tahu juga ya, yang belum tahu supaya kita bisa paham nih, apa sih, vektor, gimana cara buatnya, aplikasinya apa gitu ya. Nah, kita bahas nih sekarang gitu. Nah, pasti yang apa ya, yang jago ngegambar sama yang jago bikin visual udah nggak kuat nih ya belajar vektor sama bitmap itu. Nah, di desain grafis ya, yang namanya visual, yang namanya gambar itu kita, punya 2 jenis gambar. Mungkin yang kalian tahu jenis gambar itu kayak JPG ya, JPG atau PNG gitu. Nah, itu sebenarnya bukan gambar, tapi format gambar. Nah, tapi kalau kita ngomongin jenis gambar, itu ada 2 ya, ada 2, ada vektor, ada bitmap. Nah, kita, lihat aja ini pengertiannya. Nah, vektor itu apa? Vektor itu adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis. Nah, kalau kita udah belajar di nirmana itu kan, komponen paling terkecil dari visual adalah titik kan ya. Titik, ada titik, titik yang dibuat sejajar, yang dibuat berulang-ulang dan sejajar, kemudian dirapatkan akan menghasilkan garis-garis yang, saling menyambung, itu akan menghasilkan bentuk gitu. Nah, hasil dari percobaan Nirman itu kita bisa aplikasikan ke dalam bentuk vektor. Nah, istilahnya gini, kalau kalian menggambar kan ya, kalian menggambar sebuah objek di kertas itu kan dimulai dari satu titik, terus kalian gores kan ya pakai pensilnya. Nah, itu kan menghasilkan garis. Dari hasil garis kalian bikin bentuk lingkaran, bikin bentuk kotak, itu menggunakan, pensil. Nah, sama halnya kayak vektor. Vektor juga sebenarnya kita membuat gambar dimulai dari titik, terus dibuat garis, kemudian dibuat bentuk, kayak gitu. Nah, cuman bedanya kalau kemarin kan kita bikinnya secara manual. Kalau vektor itu kita buatnya secara digital sekarang, gitu. Oh ya, vektor ini ada apa ya, ada istilahnya itu di matematika ya, di matematika itu ada vektor sama. Karena vektor di matematika itu juga masih berhubungan dengan vektor di gambar. Nah, cuman bedanya kalau di matematika itu harus dihitung. Nah, kalau vektor di gambar ini kita nggak perlu capek-capek menghitung. Kita cukup langsung membuat, garisnya kan ya kayak gitu. Nah, di sini ada pengertian lagi, kombinasi gambar jenis ini, melalui proses rumus matematika kan ya di sini tuh, khusus dalam pembuatan gambar.
Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambah dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis. Nah, nanti kalau kalian menggambar menggunakan vektor, kalian bisa mengatur garis ya. Garis itu kalau di dunia desain disebutnya stroke. S-T-R-O-K-E ya, stroke gitu. Stroke. Atau edge boleh ya, edge atau garis lah gitu ya, garis samping gitu. Itu disebutnya garis. Kita juga bisa mengatur warna, warna untuk garis, warna untuk fill ya. Nanti ada istilah fill. Fill itu warna dasar, warna isi, ada node juga. Nodes itu kayak encore ya, titik apa ya, titik lengkungan. Nanti kita pelajari masalah node dan lain sebagainya. Itu disebutnya vektor. Nah, nanti ada contohnya mungkin kalau yang kalian yang paham vektor pasti ngerti, oh vektor itu contohnya kayak kartun ya. Sesuatu hal visual yang bentuknya tidak nyata ya, tidak real, itu sebenarnya disebutnya vektor. Contohnya kayak kartun itu vektor ya. Kartun SpongeBob itu sebenarnya vektor. Kartun Doraemon itu sebenarnya dibuatnya pakai vektor juga. Istilahnya yang kartun-kartun itu semuanya dibuatnya pakai vektor. Nah, beda dengan yang namanya bitmap. Bitmap ini kebalikannya dari vektor. Semua hal yang bentuk visualnya itu nyata atau real itu disebutnya bitmap. Nah, tapi kalau di sini pengertiannya ya, bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Nah, maksud dari banyaknya titik yang dengan dicampur warna yang ada di dalam komputer ini, semua gambar-gambar yang di dalam komputer ya, yang kita lihat di komputer atau di LCD HP kalian mungkin ya, itu sebenarnya bukan foto asli. Tapi kenapa bisa terlihat real atau terlihat asli? Itu karena ada sistem ya, di komputer itu kan pasti ada sistem. Nah, sistem yang menampilkan gambar itu disebutnya bit system. Nah, bit ini nanti dikonversi menggunakan istilahnya mapping gitu ya, makanya disebutnya bitmap. Itu sehingga satu titik di satu titik di komputer itu eh, satu titik di komputer itu mewakili satu warna. Dan kalau titiknya itu banyak ya, titiknya itu banyak dan di apa ya, diatur tata letaknya itu bakal menghasilkan visual sehingga nanti akan menghasilkan seperti foto. Foto itu kan real ya, bukan kayak kartun vektor gitu. Nah, itu disebutnya bitmap. Tuh. Cara gampang ngebedainya gini aja. Tadi kan ya kita sebut vektor itu seperti kartun. Artinya gambar-gambar dua dimensi lah ya kayak gitu. Nah, kalau bitmap itu identiknya itu kayak foto gitu ya. Identiknya kayak foto atau gambar-gambar yang bentuknya itu realistis ya kayak gitu. Nanti kita ada contohnya ya, nanti ada contohnya. Nah, ada kelebihan sama kekurangan vektor ya. Kelebihan sama kekurangan vektor. Kelebihan dari vektor itu, gambar jenis objek vektor itu bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan nih, kalian bikin desain logo ya. Logo itu kan vektor ya, karena dua dimensi bukan realistis. Kalau misalkan kalian bikin logo, terus logonya itu dibuat dalam ukuran kecil. Misalkan ukuran kertas A4 deh, ya 21 kali 29,7 cm gitu. Nah, terus kalian mau bikin media iklan atau media promosi yang ukurannya besar. Contohnya kayak baligo atau apa ya, poster yang ukurannya gede gitu ya, spanduk dan sebagainya. Itu kan ukurannya gede semua. Logonya itu yang kalian buat pengen diterapkan ke sana, pengen diterapkan ke spanduknya, ke baligonya. Nah, kalau gambarnya diperbesar, vektor itu nggak akan mempengaruhi kualitas gambar atau kualitas grafis. Artinya gambarnya bagus-bagus aja, jelas gitu ya, nggak buram. Kalau kita lihat contoh di atas nih kayak gini ya. Nah, ini vektor. Jadi jelas mulus banget ya garisnya. Tapi kalau bitmap, gambarnya diperbesar itu bakal jadi pecah kayak gini. Nah, kalian pasti tahulah ya istilah pecah di sini. Gambarnya pecah gitu. Nah, jadi kotak-kotak kayak gini. Nah, ini sebenarnya nirmana ya yang pernah kita pelajari di kelas 1 gitu. Nah, jadi kalau vektor itu untuk dipakai di berbagai ukuran itu cocok banget karena nggak akan menurunkan kualitas gambarnya. Terus yang kedua, proses membuat gambar dan edit gambar terbilang sangat mudah, maka akan terasa
menyenangkan. Nah, biasanya, orang-orang yang suka menggambar ya, yang suka bikin kartun gitu ya, atau yang pengen belajar animasi, hal-hal yang kayak gitulah ya, mereka pasti senang belajar vektor karena ya kita bikin kartun-kartun kayak gitu ya. Bisa, selain kartun mungkin kalian pernah lihat fenomena wajah seseorang ya, wajah real seseorang, tapi dibuat seolah-olah kayak kartun, terus dijadiin hadiah ya, hadiah ulang tahun misalkan, hadiah pernikahan dan lain sebagainya. Itu juga sama, namanya vektor ya. Terus hasil grafis vektor itu bisa di-print dengan kualitas terbaik dari printer. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-print vektor, pasti hasilnya selalu bagus karena kualitasnya mau dibesarin, mau dikecilin itu tetap bagus kalau vektor ya. Nah, terus di sini ada kapasitas penyimpanan objek lebih efisien. Biasanya vektor itu lebih kecil ukurannya ya, ukuran ukuran file vektornya kecil banget tuh, nggak terlalu besar tuh. Tapi ada kekurangannya nih, ada kekurangan dari grafis vektornya. Kekurangannya apa? Saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke format gambar bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Nah, jadi gini, kalau kita bikin vektor kartun ya, terus kartunnya itu kita convert, soalnya nanti kita bisa belajar mengkonvert vektor ke bitmap itu bisa. Tapi kalau vektornya udah jadi bitmap, udah itu nggak bisa, hasilnya nggak bisa bagus gitu ya. Jadi kalau udah jadi bitmap, ya udah aja jadi bitmap vektornya. Kecuali kalau misalkan vektornya di-convert ke aplikasi bitmap tapi masih dalam bentuk vektor, itu masih bisa bagus. Tapi kalau vektornya sendiri udah di-convert ke bentuk bitmap, itu udah jadi bukan vektor lagi. Jadi kalau misalkan dibesarin atau kecilin, itu udah jelek kayak gitu. Nah, grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar umumnya gitu. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa rasakan pas kalian editing ya gitu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan bitmap. Kelebihan dari bitmap itu bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat cepat dan mudah. Sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Nah, ini juga mungkin bisa kalian rasakan pas nanti praktek mungkin ya. Kalau dijelaskan mungkin agak bingung juga nih maksudnya apa. Nah, yang kedua, pemberian efek khusus bisa dilakukan dengan mudah sehingga setiap orang bisa membuat objek tampilan yang sesuai dengan keinginan. Nah, biasanya kalau di bitmap itu kita pengen bikin bayangan ya. Bayangan bayangan orang misalkan atau bayangan suatu benda, pengen bikin gradasi warna ya, perubahan warna A sampai warna B. Nah, itu terlihat lebih realistis kalau di bitmap. Kalau di vektor enggak, karena vektor itu dua dimensi ya. Nah, tapi kalau bitmap itu, karena realistis, jadi kita kalau bikin bayangan atau bikin sesuatu pasti terlihat lebih realistis, lebih nyata gitu ya istilahnya. Nah, terus ada objek gambar bitmap bisa menangkap warna, dan bentuk secara alami. Warna-warna yang ada di bitmap itu pastinya warna alami karena warnanya dari gambar yang real atau realistis gitu ya, warna dari objek yang nyata. Tapi kalau vektor itu enggak. Biasanya kalau di vektor kan ada flat ya, warnanya flat, solid gitu. Kalau merah, merah aja nggak ada gradasinya. Tapi kalau di bitmap itu pasti ada gradasinya. Nah, kekurangannya kalau di bitmap, ketika memberi efek pada objek gambar di bitmap dan mencetaknya, gambar akan menjadi pecah serta detailnya akan berkurang. Nah, intinya kalau di bitmap itu kalau misalkan kita bikin objek gambar bitmap terus objeknya diperbesar dari ukuran aslinya, itu pasti bakal pecah gitu ya. Nanti ada contohnya lah ya mungkin. Dan ini juga mungkin kalian bisa rasakan kalau nanti praktek gitu. Nah, yang kedua itu objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran. Nah, ini ya. Pas ukurannya dirubah menjadi besar pasti berubah jadi blur gitu ya. Bukan blur, istilahnya apa ya? Kalau bahasa Sundanya burik gitu ya gambarnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaannya vektor dan bitmap. Terbentuknya dari karya dan garis. Kalau vektor ya, kalau bitmap itu terbentuk dari titik dan dot yang ada di komputer gitu. Kalau vektor ukuran penyimpanannya atau ukuran filenya ya nanti kecil, kalau bitmap itu bisa gede gitu. Terus kalau vektor detail gambarnya diperbesar dan kualitasnya nggak akan rusak ya. Nah, kalau bitmap, kalau gambarnya diperbesar itu ada kemungkinan bisa jelek lah ya kayak gitu. Oke, nah itu pengertian dasar. Mungkin kalau yang masih belum paham ya masalah vektor sama bitmap, kita akan
perjelas lagi mungkin pas tatap muka aja ya gitu. Nah, ya tapi yang jelas nanti kita bakal membuat selama 1 semester ini kita akan membuat, vektor sama bitmap. Nah, contohnya apa nih? Kalau kalian penasaran ya, mungkin ini nih contohnya ya. Eee, nah di sini saya ada contoh gambar bitmap sama vektor. Yang pertama nih vektor. Nah, mmm, nah ini ya. Misalkan kalian mau membuat karakter kayak gini ya, karakter lucu. Misalkan apa ini? Kayak kue gitu ya. Kue ulang tahun ada lilinnya, tapi ada mata ya. Jadi dibuat seolah-olah kayak karakter. Ini kan kalau di dunia nyata itu kan nggak real ya. Alias ini tuh semacam kayak kartun gitu atau ilustrasi gitu. Nah, ini tuh disebutnya vektor. Gambar kedua, nah mungkin ini ada kayak contohnya bunga ya, ada pot bunganya. Di sini ada mata sama mulut seolah-olah seperti hidup. Ini karakter. Ini dibuatnya menggunakan vektor. Nah, yang lainnya di sini ada rumah ya. Kalian menggambar rumah-rumah kayak gini ya contohnya gitu. Ini menggunakan vektor. Tuh. Nah, ini kalau diperbesar diperkecil, kualitasnya tetap bagus tuh ya. Lengkungannya tetap bagus. Diperbesar atau diperkecil. Nah, gitu. Contoh lain. Nah, kalian bikin semacam istana-istana kayak gini ya. Itu ya, kalau ini kalau diperbesar ini nggak akan pecah. Tetap bagus kualitasnya. Contoh lain, nah ini kalian bikin semacam karakter monster ya kayak gini, bergradasi dari hijau kuning gini ke hijau gitu ya. Ada rambutnya, ada mata, tanduknya warna oranye kayak gitu. Kalau diperbesar tuh nggak akan pecah ya. Masih bagus, gambarnya masih bagus. Kalau diperbesar atau diperkecil juga masih bagus kualitasnya sama aja. Contoh lain, di sini ada karakter semacam jeruk ya. Terus ada, nah ini ini kebetulan kayak apa tugas nanti ya. Ini tugas UTS 1 UAS. Bikin karakter robot kayak gini nih ya. Ada matanya, ini dibuat dari kotak ya. Terus dilengkungin ujungnya di rounded ya kayak gini. Nah, ini ada karakter matahari ya, ini yang terakhir. Contoh kayak gini. Ini pokoknya intinya kalau kalian kenal kayak kartun ya atau animasi, pasti semuanya dibuat menggunakan vektor. Contoh lain di sini kalau di branding itu ada kayak logo ya. Kalian bikin logo ya kayak gini. Logo-logo perusahaan pasti bikinnya menggunakan vektor. Logo ini misalkan ya kayak gini, itu pasti dibuat menggunakan vektor. Oke, itu contoh vektor. Yang kedua, ini ada contoh bitmap. Contohnya kayak gini, misalkan foto ya, nih. Di sini ada foto realistis, tapi dimanipulasi, disatukan dengan objek-objek seperti cat ya, kayak gini. Nah, di sini ada kayak kepala burung ya, burung elang, tapi disatuin dengan gambar cat ya. Contoh lain, nah ini ada gambar kodok nih. Ada gambar kodok tapi badannya jeruk ya. Nah, ini kalian bisa edit semua hal yang seperti ini. Dan semuanya bentuknya real ya ini. Ini kodoknya real, bukan bukan vektor, bukan kartun. Dan jeruknya juga ini asli, bukan kartun. Oke. Contoh lain. Nah, ini ada siput sama pasta gigi ya. Warna siputnya disesuaikan dengan pasta gigi, ada warna apa ini? Merah keunguan ya atau ungu kemerah-merahan. Di sini ada warna birunya disamain jadi seolah-olah nempel dan seolah-olah benar aja ini kayak siput ya. Gitu. Contoh lain di sini kayak ada semangka tapi semangkanya kita ubah jadi kayak akuarium. Terus ada ikannya. Oke, contoh lain ini editing kecil ya. Misalkan kalian mau bikin muka kalian jadi kayak gini bisa. Ini pisang sama pasta gigi ya, disatuin. Contoh lain ini ada siput sama jamur ya, disatuin seolah-olah kayak nyata real ya. Padahal ini editan ya. Tuh. Contoh lain ini ada sepatu, madu sama roti disatuin seolah-olah jadi menyatu semuanya. Oke, nah contohnya seperti itu ya. Nah, kalau tadi kan vektor diperbesar masih bagus ya kualitasnya. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau gambar diperbesar, ini malah jadi burik tuh ya. Kalau bahasa Sundanya burik. Atau kalau kalau bahasa komputernya itu jadi bitmap nih. Jadi kotak-kotak kayak gini. Jadi burem ya.
Nah, tapi kalau gambarnya disesuaikan ya ukuran aslinya jelas ya kayak gini. Diperbesar lagi pastinya bakal rusak tuh, bakal ngebur ya kayak gitu. Beda dengan vektor. Kalau vektor kita perbesar nggak akan rusak tuh ya gambarnya. Tetap bergaris kayak gini mulus gitu. Nah, itu perbedaan dari vektor sama bitmap. Dua hal yang bakal kita pelajari selama satu semester sekarang. Itu. Oke. Sekarang mungkin ada yang bertanya, eh, bikinnya pakai apa? Nah, sebenarnya bikinnya itu pakai aplikasi beragam banget ya aplikasinya. Cuman yang bakal kita pelajari itu menggunakan dua aplikasi, yaitu menggunakan ini nih, Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop ya. Mungkin kalian udah tahu nih Photoshop gitu. Selain ini ada nggak? Banyak banget. Karena Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop itu kan berbayar ya. Kalau kalian mau beli pasti harganya mahal. Satu bulan itu kan 300.000 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kalian mau aplikasi yang gratis, kalian bisa menggantinya dengan ini nih, Inkscape ya. Nah, ini Inkscape. Ini ya, aplikasi Inkscape ini sama fungsinya untuk membuat gambar vektor. Kalau di Adobe Illustrator ya, di Adobe ya, itu pengganti Adobe Illustrator ini gratis. Kalau untuk Photoshop penggantinya ada GIMP. Ini ya, GIMP. Ini gratis juga, fungsinya sama dengan Adobe Photoshop gitu. Nah, ya, semua ini aplikasinya untuk di PC ya atau di laptop gitu. Nah, ada nggak untuk di handphone gitu ya? Ada banyak ya aplikasi vektor di smartphone ya, smartphone. Nah, ada Adobe Illustrator Draw itu ada ya di Android dan itu gratis. Ada Infinite Design, ada Vector Art Design dan lain sebagainya. Kalau untuk bitmap ada juga Photoshop untuk di Android itu ada, tinggal kalian download gratis kok gitu. Itu bisa kalian pakai untuk belajar juga. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang kita pengenalan dulu aja deh ya, vektor sama bitmap gitu. Mungkin minggu depan atau pas kita tatap muka kita langsung belajar gimana sih cara bikin vektor sama bitmap gitu ya. Yang kalian dari dulu pas semester 1 manual 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 terus ya menggambar, sekarang kalian belajarnya digital. Nah, artinya kalian harus udah bisa menyesuaikan atau menggunakan harus sudah bisa menggunakan PC ya, menggunakan komputer. Oke. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung aja bertanya ya di WA ya. Boleh japri gitu ya. Hmm, Pak mau minta aplikasinya ada, nanti dikasih ya. Kalau misalkan mau Adobe Photoshop sama Illustrator aplikasinya ada di sekolah gitu. Nanti aja mintanya pas kita sudah tatap muka ya. Sekarang kita pengenalan dulu aja deh ya. Nah, mungkin minggu depan kalau kita masih daring, kita belajar gimana caranya menginstal Photoshop dengan Illustrator di PC ya. Nah, nanti kita belajar cara installnya. Oke, mungkin segitu dulu ya materinya, nggak akan terlalu banyak-banyak karena videonya juga udah lumayan panjang ya. Oke, eee mohon itu ya dicatat setiap, kalian udah nonton videonya, setiap nonton videonya kalian catat apa aja yang sudah dibahas. Nanti di pertemuan berikutnya saya periksa ya, di buku catatan kalian. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya Dewa ya, cukup aja materinya dari saya. Makasih untuk waktunya, makasih juga yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.